Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Evi Unilevi, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Dulupi, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru menghadirkan keseruan belajar bahasa Inggris dengan menggunakan Let's Go Mas, yakni Learning Station terintegrasi dengan Google Map dan Google Assistant. Pernahkah Bapak Ibu Guru menjumpai murid-muridnya yang sedang belajar, terlihat sering melihat jam dinding kelas atau jam tangan? Bertanya ke temannya atau gurunya langsung, kurang berapa menit kita belajaran selesai? Bagaimana Bapak Ibu Guru merefleksikan hal tersebut? Pertanyaan murid tersebut memantik diri saya untuk segera merefleksikan diri. Kondisi murid SMP yang masuk dalam generasi Z dan Alpha menjadikan mereka sebagai generasi yang memiliki kebiasaan dengan teknologi semenjak mereka dari lahir. Tentunya ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan terintegrasi dengan teknologi. Murid-murid yang tidak memiliki pengalaman bicara bahasa Inggris secara langsung dengan native speaker juga menjadi perhatian pada praktik pembelajaran ini. Maka dari itu, saya menjawab tantangan tersebut dengan melakukan praktik baik pembelajaran belajar bahasa Inggris seru dengan Let's Go Mas, yakni belajar bahasa Inggris dengan Learning Station yang terintegrasi dengan Google Map dan Google Assistant pada materi Asking and Giving Direction. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan assessment awal kognitif terkait materi dengan menggunakan games Do What I Say, di mana murid melakukan perintah yang saya berikan dengan menggunakan kata bahasa Inggris seperti go, right, dan sebagainya. Murid-murid harus menutup matanya dan melakukan gerakan sesuai perintah. Guru melakukan observasi untuk mengetahui kemampuan awal murid terhadap materi. Setelah dianalisis, hasilnya menunjukkan bahwa dari 23 siswa di kelas 7 diperoleh hasil bahwa ada 12 anak yang paham utuh, 6 anak paham sebagian, dan 5 anak belum paham. Selanjutnya, saya melakukan berbagai persiapan penyusunan perangkat, seperti menyusun modul ajar, tes peralatan yang akan digunakan, dan menyediakan media ajar. Berikutnya adalah tahap praktik pembelajaran. Saya mulai dengan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pernahkah kalian tersesat di jalan? Pernah. Ya. Dan apa yang kalian lakukan? Selain bertanya kepada orang, biasanya kita ngapain? Lihat peta. Oke, lihat peta. Terus peta apa? Mau bawa peta banyak? Bisa. Lihat. Ya, pakai Google Map. Oke. Setelah selesai, murid menyimak video pembelajaran terkait materi Asking and Giving Direction agar diperoleh pemahaman ungkapan-ungkapan apa yang digunakan dalam pembelajaran. Setelah itu, saya memperkenalkan mereka dengan 4 stasiun pembelajaran yang telah saya siapkan. Yang pertama adalah Station Go Map. Di stasiun ini, para murid mengeksplorasi materi dengan Google Assistant dan Google Map. Mereka bertanya petunjuk arah ke Google Assistant, mendengarkan jawabannya, dan memahaminya. Setelah itu, mencari petunjuk arah atau direction-nya menggunakan Google Map. Stasiun kedua adalah stasiun Google Map. Saya di situ menyediakan 2 Chromebook untuk membuka aplikasi Google Map. Di situ juga saya menyiapkan kartu soal situasi. Murid harus menebak nama sebuah tempat yang ada di kota Gorontalo berdasarkan kartu soal. Misalnya, mencari nama restoran dengan rating 4,5, menunya seafood. Waktu pesannya jam berapa? Nah, mereka akan mencarinya di situ. Setelah menemukannya, mereka melanjutkan ke situasi berikutnya, yaitu meminta petunjuk arah menuju lokasi tempat tersebut. Contoh, if I am at City Mall Gorontalo, could you tell me the direction to the restaurant?
Nah, murid mencari rute Google Map dan menjelaskan rutenya dalam bahasa Inggris. Di stasiun ketiga, itu adalah stasiun Draw Your Map. Di stasiun ini, murid-murid melihat peta gambar di papan. Satu orang berperan sebagai petunjuk arah ke suatu tempat, dan satu orang lagi mengikuti perintahnya dengan cara menggambar garis arah sambil ditutup matanya. Kemudian, untuk stasiun keempat, yaitu Station Explore Your Paper Map. Murid-murid menjodohkan ekspresi asking and giving direction dengan mengamati peta bergambar yang disajikan. Setelah mereka memahami aktivitas yang dilakukan di masing-masing stasiun, selanjutnya murid mengambil tiket stasiun yang akan dikunjungi. Dalam hal ini, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih stasiun yang mereka sukai dan memudahkannya belajar asking and giving direction. Jika murid merasa kesulitan belajar di salah satu stasiun, murid tersebut bisa berpindah ke stasiun lainnya dengan cara mengambil tiket yang dituju terlebih dahulu. Sengaja saya tidak membentuk kelompok karena saya ingin benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam proses ini, murid disediakan waktu 45 menit untuk mengeksplor stasiun-stasiun yang mereka minati. Selama proses pembelajaran dengan learning station, saya melakukan observasi, mendampingi murid yang memerlukan bantuan belajar, memberikan penguatan pada murid yang telah memahami aturan main di suatu stasiun, dan menyemangati murid yang berhasil memecahkan soal. Dari hasil pengamatan untuk murid yang sudah mahir, mereka cenderung memilih stasiun Google Map. Karena di situ, tipe soalnya menganalisis sebuah tempat beserta petunjuk arahnya. Sedangkan untuk yang memiliki pemahaman awal sebagian, mereka cenderung belajar di stasiun Draw Your Map dan Explore Your Paper Map. Terakhir, untuk murid yang pemahaman awalnya sedikit, mereka cenderung belajar di stasiun Go Mas. Karena di situ saya sediakan kartu pertanyaan. Jadi, mereka tinggal mengikuti pertanyaan tersebut dan bertanya pada Google Assistant. Sesi terakhir dari kegiatan pembelajaran ini adalah refleksi. Kami membentuk lingkaran, kemudian saya berikan beberapa pertanyaan refleksi lisan seperti apa yang sudah kalian pelajari, peristiwa apa tadi yang dialami, stasiun mana yang sudah dikunjungi, dan pengalaman belajar apa yang didapatkan. Secara bergantian, anak-anak memberikan jawabannya. Dari sini, saya menarik kesimpulan bahwa mereka sangat senang belajar bahasa Inggris dengan teknologi Google Map dan Google Assistant. Mereka juga menyampaikan bahwa kegiatan belajar dengan beberapa stasiun membuatnya semakin memahami materi. Pengalaman belajar bahasa Inggris dengan Google Map dengan materi asking and giving direction membuat saya belajar lebih nyata. Karena saya bisa mengeksplor tempat-tempat di kota Gorontalo dan saya tahu istilah penunjuk arah seperti go straight, go ahead, turn left, dan turn right. Setelah belajar bahasa Inggris dengan menggunakan Google Assistant, saya mendapatkan pengalaman baru seperti berbicara dengan orang bule yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dari hasil praktik pembelajaran ini diperoleh hasil bahwa skenario praktik pembelajaran yang direncanakan terlaksana sesuai harapan. Murid termotivasi. Mereka senang dan tertarik belajar dengan bahasa Inggris dengan model Let's Go Mas. Learning Station terintegrasi dengan Google Map dan Assistant. Selanjutnya, pronunciation murid terkait materi semakin baik karena mereka bisa mendengarkan langsung cara pengucapan ungkapan petunjuk arah dalam bahasa Inggris melalui Google Map dan Google Assistant. Pembelajaran lebih bermakna karena murid tidak hanya sekedar belajar substansi materi, tapi mereka juga belajar cara menggunakan aplikasi Google Map dan Google Assistant untuk mencari petunjuk arah tempat-tempat yang ada di Gorontalo. Dari sini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi murid sesuai dengan zamannya. Menghadirkan pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Namun, perlu diingat bahwa secanggih-canggihnya teknologi, jika tidak mampu membelajarkan murid, maka tidak akan ada artinya. Sehingga, penggunaan teknologi harus disinkronisasikan dengan tujuan belajarnya, agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid.